Sebelum pindah itu, si Carmen nih udah dikasih tahu sama pemilik rumah sebelumnya nih, sama si yang nyewain nih, bahwa rumah itu adalah dulunya nih rumah duka Hell Hand dan telah beroperasi selama beberapa dekade. Nah, Dek Philip ini nih sering banget diajak ngobrol sama pria hitam berambut panjang sampai ke pinggul katanya. Atau kadang nih sosok itu hanya berdiri di sudut kamar aja dan terus nyebutin nama-nama Philip nih. Seperti tak ada yang salah, sebuah keluarga pindah ke rumah baru. Semuanya tampak sempurna. Dinding putih, halaman rapi, dan keheningan sejuk khas pedesaan Connecticut. Saking heningnya, sampai kamu bisa mendengar suara bisikan-bisikan itu. Sesuatu yang seharusnya tak di sini, tapi ia belum pergi. The Haunting in Connecticut, sebuah rumah yang bukan lagi jadi tempat berlindung, tapi penjara bagi arwah yang tak tenang. Let's open the locker and turn down the lights. Kisah nyata kejadian berhantu di Connecticut ini dimulai pada tahun 1986. Ketika keluarga Snedeker pindah ke rumah bersejarah nih di 208 Meriden Avenue. Keluarga Snedeker nih seperti kayak keluarga menengah di Amerika lainnya lah. Mereka terdiri dari Carmen Reed nih, suaminya Ellen Snedeker, dan keempat anak mereka nih, Philip, Bradley, Ellen Jr. dan Jennifer. Di usia muda nih, Philip didiagnosis menderita limfoma Hodgkin, sejenis kayak kanker yang mempengaruhi sistem limfatik tubuh. Karena diagnosis Philip, keluarga Snedeker seringkali harus melakukan perjalanan jauh nih dari rumahnya ke rumah sakit yang dimana letaknya ya deket-deket Connecticut gitulah tempat dia berobat. Nah, untuk memudahkan pengobatannya si Philip ini, keluarga si Snedeker ini memutuskan untuk pindah rumah, di mana cari aja nih rumah yang dekat rumah sakit. Ya dapatnya di Meriden Avenue. Rumah dengan 5 kamar tidur dan 2 kamar mandi itu menyediakan nih banyak ruang untuk keluarga Snedeker. Pada tanggal 30 Juni 1986 akhirnya keluarga Snedeker resmi menandatangani sewa rumah dan resmi pindah ke rumah tersebut. Ya proses pindahnya ya lancar-lancar aja kayak pada umumnya, sewa losbak gitu, lemari, sofa diangkutin ya kan sama sopir-sopirnya. Kalau sopirnya mau, kalau kagak mau mah ya udah akhirnya angkat sendiri. Segalanya tampak normal nih sampai si Carmen ini nemuin sesuatu yang kayak janggal gitu di ruang bawah tanah. Carmen ini ngeliat ada kotak-kotak yang udah berdebu banget nih dan ada beberapa furnitur tua. Tahu apa yang dia lihat di situ? Terdapat barang-barang pemakaman. Kayak ada alat pembalseman nih dan alat perlengkapan untuk dimana perawatan jenazah nih, gengs. Carmen juga nemuin ada foto almarhum dan ada label kaki, juga kepala nih, kayak label-label yang biasa dibuat jenazah buat nama gitu loh. Selain itu ada juga barang-barang pribadi nih milik almarhum lainnya. Sebelum pindah itu, si Carmen nih udah dikasih tahu sama pemilik rumah sebelumnya nih, sama si yang nyewain nih, bahwa rumah itu adalah dulunya nih rumah duka Hell Hand dan telah beroperasi selama beberapa dekade. Jadi ya Carmen ya nggak kaget-kaget banget gitu setelah nemuin barang-barang tadi di ruang bawah tanah. Tapi walaupun udah tahu faktanya kayak gitu, mereka nggak gentar. Mereka tetap pengen pindah di rumah itu. Dan akhirnya mereka sewa tuh. Bahkan nih ruang bawah tanah itu dijadiin sebuah kamar nih. Kamarnya si Bradley sama si Philip. Terang banget nih Philip. Kenapa dibuatkan kamar kayak gitu? Karena mereka sendiri yang minta buat dibuatin di ruang bawah tanah. Gokil juga nih bocil-bocil kematian nih, nyalinya gede-gede banget gitu, nggak kayak bocil-bocil sini yang dimana kalau ngelihat pocong atau suara-suara gitu udah pada kabur. Soalnya nih kata mereka kamar di situ tuh luas gitu daripada kamar-kamar lainnya yang ada di rumah itu. Aspek paling mengerikan nih dari kisah nyata rumah hantu Connecticut ini berkaitan dengan interaksi aktivitas paranormal yang bener-bener sering banget nih terjadi, dan gak segan-segan si hantu ini melakukan kekerasan pada manusia. Bahkan bisa mempengaruhi perubahan mood di keluarga mereka, gengs. Aktivitas paranormal di rumah itu terjadi selalu setelah nih masuk di malam hari. Ya kayak nggak ada bedanya lah sama hantu-hantu di sini.
Tapi yang paling aneh nih, hantunya ini selalu menargetkan kan harusnya si Philip ini. Ya mungkin karena si Philip ini keadaannya kurang sehat, jadi ya mungkin lebih gampang diganggu oleh makhluk-makhluk tak kasat mata ini. Ya mereka beraninya cuman sama Dek Philip ini aja gitu loh. Ya mungkin karena lemah fisik dan biasanya orang sakit tuh mentalnya agak jadi down ya. Nah, Dek Philip ini nih sering banget diajak ngobrol sama pria hitam berambut panjang sampai ke pinggul katanya. Atau kadang nih sosok itu hanya berdiri di sudut kamar aja dan terus nyebutin nama-nama Philip nih. Philip lampu, Philip Magico, Philip kipas. Jadi nih, setan itu biasanya berdiri di sudut kamar aja dia nih sambil nyebutin atau manggilin si Philip nih kayak Philip gitu. Gak bisa. Hal yang cukup membuatnya takut dan susah tidur. Kasian ya, mana lagi sakit digangguin mulu nih. Nah, kejadian-kejadian menyeramkan itu perlahan menyebar nih. Kayak tiba-tiba semua anggota keluarganya jadi ikut-ikutan digangguin nih sama si gondrong ini. Tai. Carmen nih mengaku nih bahwa saat mengepel lantai, airnya itu berubah warna menjadi warna merah gelap dan mengeluarkan bau yang sangat busuk yang begitu menyengat gitu. Yang paling mengejutkan di sini nih, klaim dari Carmen nih dan Ellen bahwa sesuatu nih telah memperkosa Tammy di malam hari berdasarkan laporan Tammy sendiri. Gila nih setan nih. Setan cabul apa cangean nih. Ini kalau gue rasa nih hantunya tuh musang gitu, muka sange. Keluarga Snedeker nih merasa khawatir karena kepribadian si Philip ini belakangan jadi berubah. Kayak ia menjadi mudah tersinggung dan sembrono. Seringkali si Philip ini juga memberikan hukuman yang sangat kejam kepada adik-adiknya. Pernah si Philip menempatkan Bradley di atas berangkar. Terus berangkarnya tuh kayak diputer-puter sampai si Bradley ini memohon untuk berhenti. Ia juga nih pernah mengunci adiknya nih di suatu peti dan ninggalin gitu aja tuh. Akhirnya keluarga nyariin seharian baru ketemu. Sadis. Sampai dimana insiden pun terjadi. Si Philip menyerang sepupunya yang bernama Tammy ini. Dan akibatnya nih si Philip harus terpaksa dirawat di rumah sakit selama 45 hari. Dia dirawat 45 hari itu ya karena perilakunya itu. Jadi keluarga ya udahlah serahin aja sama rumah sakit gitu, biar dia mungkin setelah 45 hari ini balik ke rumah jadi enakan gitu suasana hatinya. Dokter akhirnya mendiagnosis nih si Philip ini kena skizofrenia. Setelah ia menceritakan tentang nih kayak semacam entitas yang sering banget dia lihat itu. Dia nyeritain si gondrong bocah gang mana tadi itu sering ngajak ngobrol si Philip. Tapi dokter bilang nih bahwa obat yang dikonsumsi sama si Philip untuk mengobati kankernya harusnya tidak mungkin menyebabkan halusinasi atau memicu penyakit skizofrenia. Akhirnya keluarga Snedeker memutuskan untuk mengirim Philip tinggal di salah satu kerabatnya nih sementara aja gitu. Dan bener aja setelah pindah di rumah kerabat ini, Philip pun akhirnya mulai enakan nih. Dan dia udah gak ngerasa melihat sesuatu dan mendengar suara-suara yang aneh. Akhirnya keluarga Snedeker ini memanggil paranormal termansur di mana? Termansur banget nggak tuh di Amerika nih. Siapa lagi kalau bukan Mas Ed dan Mbak Lauren Warren ini untuk melakukan pengusiran setan di rumah tersebut. Setelahnya pada tanggal 6 September 1988 nih, seorang pendeta juga melakukan pengusiran setan sekaligus pemberkatan di rumah itu, gengs. Warga itu akhirnya melaporkan nih, aktivitas paranormal di sana tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba banget nggak tuh? Di akhir tahun itu mereka pindah dari sana dan nggak pernah kembali. Sehingga mengakhiri kisah nyata di mana tentang hantu di sebuah rumah atau pedesaan Connecticut itu, gengs. Kisah ini nih udah diangkat menjadi film, judulnya The Haunting Connecticut, dan menjadi film paling populer di tahun 2009. Ada yang udah nonton? Coba komen di bawah. Seperti yang kita semua udah tebak ya, pasti banyak yang meragukan kisah ini, apalagi orang-orang di sekitar sana yang skeptis banget sama hal beginian. Abis menghadapi serangan hantu, terbitlah serangan netizen kemudian. Gak habis-habisnya tuh keluarga ini kayaknya diserang di dunia goib dan dunia nyata. Keluarga Snedeker mempublikasikan pengalaman mereka sebelum meninggalkan rumah tersebut kan.
Nah, Daryl Karen nih, pemilik rumah itu tercatat nih di dalam Hartford Courant tahun 1992 bilang bahwa aktivitas paranormal di rumah itu malah makin meningkat ketika apa ya? Ketika mereka menunggak sewa. Apa jangan-jangan nih setan ini peliharaannya sih yang punya rumah nih? Ini paling hanya skema aja untuk ngasilin uang. Masih nih, di surat kabar yang sama nih, tetangganya yang bernama Catherine Altemus bilang juga percaya nih bahwa itu semua adalah tipuan. Sepertinya mereka sudah merencanakan ini sejak mereka pindah katanya. Ya kalau menurut pemikiran gue sih ya biar dia nggak bayar tunggakan utang juga bisa ya. Jadi bikin cerita-cerita horor yang dimana emang rumah itu kayak nggak layak buat sewa gitu. Dia ngerasa dirugiin keluarga Snedeker ini. Soalnya menurut dia nih keluarga itu kayak tampak riang dan baik-baik aja setelahnya tuh, happy-happy aja. Ya gimana ya namanya, utangnya belum lunas tapi udah happy-happy. Jadi orang netting gak sih? Gak kelihatan kayak keluarga yang lagi ketakutan dan kayak lagi diteror gitu. Kesaksian juga datang dari teman-teman Philip. Mereka juga tidak mempercayai cerita-cerita tersebut ya, mengingat katanya si Philip ini adalah pendongeng yang handal dan kayak sering jadi pusat perhatian gitu. Setelah nih perilisan film itu, makin banyak yang skeptis sama hal atau cerita hantu di sana. Susan Trota Smith nih, pemilik rumah tersebut nih, dimana dia udah tinggal di situ selama 10 tahun ya, dia bilang nggak ada apa-apa kok. Rumah itu luar biasa. Ya ini cuma cerita horor yang menggelikan dari film-film Hollywood itu. Nah kalau dari Lorraine Warren nih bilang ya film horor itu agak sedikit dilebih-lebihkan gitu demi kebutuhan sebuah film lah. Namun aktivitas paranormal yang dialami oleh keluarga Snedeker ini dibilang itu nyata loh. Ya tapi nggak disebutin tuh bagiannya yang mana aja. Keluarga Snedekernya ini udah sampai sumpah-sumpah kalau ngalamin kejadian yang bener-bener bikin keluarga mereka tuh sampai trauma. Nih ya, saran gue nih ya, buat keluarga Snedeker, lu kalau pindahan nih, ya lu pertama harus ngadain pengajian dulu nih, syukuran lah minimal ya. Ya lu bikin pakai nasi kotak isi lemper pastel atau gimana ya terserah gitu. Jangan main pindah-pindah aja terus bikin kamar, geledah ruang bawah tanah, lu nemuin apa tuh pembalseman itu. Habis itu ya gimana namanya tempat baru nggak lu doain, akhirnya bentrok lah kalian di situ. Dan plus nih, gunanya tadi itu besek-besek nasi kotak ya biar tetangga-tetangganya kagak ada yang cepu tuh. Nah lu, jadi mana yang bener nih ya? Emang debatable banget sih kisahnya. Susah banget dipercaya ya kalau orang-orang nggak ngalamin sendiri. Kalau menurut gue pribadi, cerita ini kayaknya sih bener ya. Soalnya kayak si Loren ini udah bilang bahwa ya ada kisah nyata di sana ya. Loren kan udah terkenal dengan penerawangan cenayangnya itu ya. Gue nggak tahu sih kalau dia penyayang juga. Cuman ya gimana, seperti kata Loren, dosis horornya itu kayak dilebihin aja ya buat kebutuhan film. Soalnya mau ditentang bagaimanapun, film horor ini laris manis di Hollywood pas waktu banget rilis. Kalian tim percaya atau enggak nih Tepnimes? Silakan komen di bawah. Ya, thank you so much for watching. Support and keep watching. Catch is close. See you in the next locker.